Halo semuanya, jumpa lagi di Karir Nesia bareng aku Sasmita. So, di video podcast kali ini aku akan ngebahas nih gimana sih cara membuat surat lamaran yang baik. Jadi ketika kamu sedang mencari pekerjaan, tentu saja perlu yang namanya surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja merupakan poin yang cukup penting. Jadi kamu harus ya mempromosikan diri secara benar tanpa perlu mengada-ada yang tentu saja menjadi nilai tambahan bagi perusahaan yang akan menerima kamu. Nah, sebelum masuk ke hal yang lebih detail lagi, agar ini tidak terjadi, berikut beberapa tips cara membuat surat lamaran kerja yang efektif sebagai referensi kamu. Nah, rangkuman tips kali ini adalah 1. Baca dengan baik persyaratan lowongan kerja. Nah, lalu yang kedua, gunakan tata bahasa yang benar sesuai dengan KBBI. Lalu yang ketiga, tulis dengan jelas surat yang ditujukan kepada siapa dan untuk apa. Keempat, tulis hal yang kamu highlight di CV, seperti kemampuan dan pengalaman. Dan yang terakhir, tampilkan rasa antusiasme untuk bekerja di perusahaan yang kamu lamar. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahasnya satu persatu. Pertama nih, baca dengan baik persyaratan lowongan yang ada sebelum menulis surat lamaran kerja. Nah, kamu harus tahu dan pastikan persyaratan perusahaan sesuai dengan yang kamu miliki. Jangan asal mengirim lamaran, sebab ini hanya akan menyulitkan diri kamu sendiri. Selain itu, dengan mengetahui persyaratan perusahaan, isi surat lamaranmu akan lebih jelas tujuannya. Lalu yang kedua, gunakan tata bahasa yang benar, entah ditulis tangan ataupun diketik. Pastikan kamu membuat surat lamaran kerja dengan bahasa baku. Nah, bahasa baku merupakan tata bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan menggunakan singkatan kata dan yang berasal dari percakapan sehari-hari. Pastikan pula kamu menyampaikan tujuan surat tersebut dengan singkat, padat, dan jelas. Tidak berputar kemana-mana dan tampak berbelit-belit. Lalu, tulis tujuan surat dengan jelas. Nah, surat yang kamu buat itu harus jelas tujuannya kemana dan kepada siapa. Tak hanya nama perusahaan, kamu pun sebaiknya menuliskan alamat, dan ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pelamar memang tidak asal mengirim surat. Ia sudah melakukan riset awal terlebih dahulu, sertakan pula alasanmu melamar posisi ini. Dan dari mana sih kamu mendapatkan informasi lowongan pada paragraf awal. Oke, lalu selanjutnya nih, tulis hal yang kamu highlight di CV, seperti kemampuan dan juga pengalaman. Nah, hal tersebut merupakan langkah yang bagus untuk menilai kamu dari awal. Bisa menumbuhkan minat recruiter untuk menarik kamu loh sebagai salah satu kandidat yang layak diperhitungkan dan juga diterima. And last but not least, tampilkan rasa antusiasmu dalam surat lamaran kerja. Jadi ketika perusahaan membuka lowongan pekerjaan, sudah tentu yang mereka inginkan adalah calon karyawan yang loyal dan antusias akan pekerjaannya. Maka gunakanlah kalimat kerja yang aktif dan dinamis dalam surat lamaran kamu, agar staf HRD menangkap antusiasme dan kesungguhan kamu dalam melamar pekerjaan. So, udah dapat insight baru dari video podcast kali ini? Nah, sampai jumpa di video podcast Karir Nesia selanjutnya ya. Aku Sasmita, thank you and see you. Bye-bye.